Halo, selamat datang kembali di channelku, di channel The Cakruk. Kali ini saya berada di titik perbatasan dua bagian proyek jalan tol Serang Panimbang. Lokasi ini cukup menarik karena menjadi batas antara dua fase pembangunan yang berbeda. Di depan saya adalah proyek tol Serang Panimbang seksi 3 fase 1, sementara di belakang saya merupakan area pekerjaan fase 2 yang saat ini masih terus berjalan. Kita akan lebih melihat bagian fase 1 yang pembangunannya sudah rampung, tapi sebelum kita melihat badan jalan tol di atas sana, saya mau ajak kalian melihat dulu bagian bawah jembatan ini. Coba lihat guys, ukuran jembatan ini gede banget ya, kokoh banget. Nah, di bagian tepi sungai sana kalian bisa lihat ada pemasangan sheet pile ya. Ini berfungsi untuk menahan tanah agar tidak terkikis. Sheet pile ini penting banget ya teman-teman, karena sungai di bawah jembatan ini kadang memiliki arus yang cukup deras, terutama saat debit air meningkat. Apalagi sekarang ini lagi musim hujan, di mana intensitas hujan pada Bern ini sangat tinggi, dan itu pasti membawa air yang cukup banyak dari hulu ke hilir. Dan ini muaranya ke sana teman-teman ya, ke bawah jembatan antara Panimbang dan Sidamukti yang dekat pasar Panimbang itu. Kalau tidak diperkuat dengan sheet pile ini, nantinya tebing sungai bisa mengalami abrasi yang berisiko mengganggu kestabilan struktur jembatan dalam jangka panjang teman-teman. Jadi pembangunan ini bukan cuma jalan tol di atas saja yang diperhatikan, bukan cuma badan jalannya saja, tapi perlindungan struktur di bawah juga dirancang dengan matang. Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur seperti tol bukan hanya soal membangun jalan, tapi juga memastikan keamanan dan ketahanan konstruksi untuk jangka waktu yang lama ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan melewati jembatan Bailey. Jembatan ini merupakan jenis jembatan rangka baja, tetapi bajanya modular ya teman-teman. Biasanya digunakan sebagai jembatan sementara. Struktur jembatan Bailey ini dirancang agar bisa dirakit dengan cepat di lapangan, terutama untuk kebutuhan darurat seperti yang di Aceh itu banyak juga jembatan Bailey, kemudian akses proyek atau pengganti jembatan permanen yang sedang dibangun seperti jembatan ini. Tapi meskipun bersifat sementara, kekuatan jembatan ini sangat kokoh teman-teman. Tonasenya bisa sampai berapa tadi 8 ton ya. Rangka bajanya disusun berlapis sehingga mampu menahan beban kendaraan sekalipun itu kendaraan berat. Dan karena sistemnya modular, bagian-bagiannya bisa dibongkar pasang dan dipindahkan ke lokasi lain sesuai kebutuhan proyek. Nah, sekarang kita sudah berada di bawah jembatan bagian sisi seberangnya. Tadi saya sempat berada dan mengambil gambar dari titik yang ada di seberang sana, sebelum akhirnya berpindah ke lokasi ini, supaya kita bisa melihat bagian bawah jembatan dari sudut yang berbeda. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Sekarang posisi saya berada di samping badan jalan tol Serang Panimbang yang menggunakan struktur timbunan tanah. Kalau kalian lihat, bagian timbunan ini sudah cukup rapi ya teman-teman, dan sudah ditumbuhi rerumputan. Biasanya ini memang sengaja ditanam agar tanahnya lebih stabil dan tidak mudah tergerus air saat hujan turun. Permukaan lereng timbunan yang sudah mulai hijau seperti ini juga membantu mengurangi erosi. Jadi selain terlihat lebih alami, fungsinya juga penting untuk menjaga kekuatan struktur jalan tol dalam jangka panjang. Di sisi kiri saya, kalian juga bisa melihat sudah banyak terpasang tiang pagar beton yang berjajar.
kemungkinan besar area ini nantinya memang akan ditutup untuk akses umum. Pagar seperti ini biasanya dipasang sebagai batas ruang milik jalan tol supaya tidak ada orang atau kendaraan yang masuk sembarangan ke area yang berbahaya atau mengganggu atau dikhawatirkan mengganggu operasional jalan tol. Soalnya, meskipun kelihatannya sepi dan luas, area sekitar jalan tol itu sebenarnya termasuk daerah terbatas, teman-teman. Ada standar keselamatan yang harus dijaga. Apalagi nanti kalau tol ini sudah resmi beroperasi dan kendaraan melintas dengan kecepatan tinggi. Itu menurut saya. Kalau menurut kalian, apakah pagar ini murni untuk pengamanan area tol atau nanti masih ada akses tertentu untuk warga sekitar? Kalau kalian punya info atau pendapat, coba tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut perjalanan menyusuri proyeknya. Yap, sekarang kita sudah sampai di jalur yang mengarah naik ke atas. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu kondisi jalan yang ada di depan ini. Jalan ini dulunya dipakai sebagai akses utama kendaraan proyek, mulai dari alat berat sampai truk pengangkut material dan sebagainya. Sekarang kondisi jalannya dipersempit karena memang proyeknya sudah selesai. Sepertinya saat ini hanya cukup untuk dilewati pejalan kaki. Untuk sepeda motor sebenarnya mungkin masih bisa lewat ya. Tapi kalau musim hujan kayaknya nggak bisa. Soalnya jalur seperti ini biasanya berubah jadi licin dan melumpur ketika musim hujan datang. Oke, kita lanjut naik ke atas untuk melihat bagian jalan tolnya dari dekat. Let's go. Lihat guys, di sini ada banner larangan bertuliskan dilarang balapan sepeda motor dapat membahayakan nyawa Anda dan merugikan orang lain. Larangan ini dipasang karena katanya kalau sore banyak warga yang JJS ke sini, jalan-jalan sore menggunakan motor. Tentunya spesifiknya untuk kaula muda kali ya. Kalau orang tua sih ke sini paling ya lihat-lihat doang, menikmati pemandangan. Tapi buat yang muda-muda nih, terutama yang lebih labil, bawa motor, ketemu jalan spek jalan tol kayak gini, udah jiwa racingnya meronta-ronta. Apalagi zaman sekarang, bocil-bocil udah pada bawa motor kemana-mana. Akhirnya kita sampai juga di salah satu bagian paling menarik di video ini. Inilah proyek tol Serang Panimbang sesi 3 fase 1. Ruas jalan tol ini membentang sepanjang kurang lebih 4 km. Dimulai dari kawasan Sungai Ciliman sampai di desa Pasir Kadu. Dari sini kita bisa lihat bagaimana besarnya skala proyek tol Serang Panimbang ini. Kalau kita perhatikan badan jalannya, konstruksi utama yang digunakan adalah beton. Permukaannya terlihat kokoh, rapi, tentunya dirancang untuk menahan beban kendaraan dalam jangka panjang. Sementara itu di bagian bahu jalannya menggunakan lapisan aspal yang berfungsi sebagai area darurat sekaligus penunjang keselamatan bagi pengguna jalan nantinya.
Kombinasi beton dan aspal seperti ini memang sering dipakai di jalan tol modern karena daya tahannya tinggi dan perawatannya cukup efisien. Ya, semoga kehadiran tol ini nantinya akan membawa perubahan besar. Bukan hanya untuk mobilitas, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar. Semoga proses pengerjaan tol Serang Palembang ini terus berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Kita doakan bersama agar proyek ini bisa segera selesai sesuai standar mutu yang direncanakan. Dan tentunya semoga bisa segera dioperasikan untuk masyarakat luas. Semoga ya. Jadi nggak sabar pengen nikmatin jalan tol dari Palembang ke Serang. Soalnya kalau lewat jalan nasional, apalagi di wilayah Pandeglang, gila bro, udah mah jalannya berkelok-kelok, naik turun, belum lagi lubangnya kadang bikin kaget. Kalau kalian orang Pandeglang atau sering bolak-balik Pandeglang pasti paham lah ya. Belum lagi kalau ketemu truk atau bus besar di tanjakan atau di turunan. Mau nyalip susah, mau sabar di belakang. Asap knalpotnya udah kayak cumi lagi menstruasi, bikin perjalanan jadi makin lama. Kadang baru setengah jalan, badan kita udah pegel duluan. Apalagi kalau berangkat pas malam hari atau lagi hujan, fokusnya harus double-double. Lama dikit bisa nyebluk kita ke sawah. Makanya waktu dengar ada pembangunan tol Serang Palembang ini, rasanya kayak lihat harapan baru gitu buat perjalanan ke arah Palembang Serang ini. Bayang nanti jalannya lurus, permukaan halus, nggak perlu lagi zigzag mindahin lubang. Waktu tempuh juga pasti jauh lebih singkat ya. Yang biasanya berjam-jam mudah-mudahan nanti bisa potong banyak lah gitu. Bukan cuma soal cepat sih, tapi juga soal kenyamanan dan keselamatan. Perjalanan jadi nggak terlalu capek kalau lewat jalan tol kayak gini. Kendaraan juga nggak cepat rusak karena hantaman jalan jelek. Buat yang sering bolak-balik kerja, bawa barang, atau sekedar mau liburan ke arah Tanding Lesung dan sekitarnya, tol ini jelas bakal kerasa banget manfaatnya. Sekarang sih masih proses ya, memang masih ada alat berat di fase 2 ya yang belum selesai, tapi lihat progres yang terus berjalan, rasanya optimis nanti kita bisa benar-benar ngerasain sendiri mulusnya perjalanan dari Palembang ke Serang lewat jalan tol ini. Jadi ya semoga semuanya lancar sampai jalan tol ini benar-benar diresmikan. Ya kita berdoa aja teman-teman, optimis lah, optimis ya. Ya walaupun masih lama. Nah itu dia teman-teman, gambaran perjalanan dan harapan kita buat tol Serang Palembang ini. Dari yang tadinya perjalanan penuh tikungan, tanjakan, turunan sampai jalan berlubang, mudah-mudahan kedepannya berubah jadi perjalanan yang lebih cepat, aman, dan nyaman buat kita semua. Kita doakan bareng-bareng semoga pembangunannya terus lancar, nggak ada hambatan berarti, dan bisa segera dibuka untuk umum. Amin. Karena jalan tol ini bukan cuma soal jalan baru, tapi juga membuka akses, mempercepat koneksi antar wilayah, dan tentunya bikin aktivitas masyarakat jadi lebih mudah.
Buat kalian yang juga sering lewat jalur Pandeglang atau punya cerita soal perjalanan Pandeglang, terus di kolom komentar ya. Pengen banget baca pengalaman kalian, siapa tahu sama apa ya yang kita rasakan gitu. Dan kalau kalian suka konten update proyek infrastruktur, perjalanan lapangan, dan perkembangan jalan tol seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update terbaru dari lokasi proyek lainnya. Oke, sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.